Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah party rang SS bernama Dragon Pang yang sedang bertarung dengan monster bernama Fenrir. 任せとき。ゴッルエデイリーダー。 Mereka bernama Bandana, seorang ranger, Marvelis, seorang support, dan Golnova, si warrior alias leader mereka. Setelah bekerja sama mengalahkan Fenrir, party Dragon Pang diakui menjadi pahlawan oleh warga. Dan ini Kurt, seorang pemuda lemah yang berada di dalam kelompok pahlawan. Di saat Kurt sedang bersih-bersih setelah pulang mengalahkan Fenrir, Golnova memintanya untuk memasak makanan karena makanan yang dibelinya tak sedap. Kurt pun mengiyakannya. Lalu Kurt kaget nih, kata Bandana, ini hari terakhir baginya berada di party mereka. Dan yang simpelnya, Kurt dipecat dari party karena mereka ingin merekrut anggota yang baru. Dikarenakan satu party hanya diwajibkan 4 anggota saja. Kurt terus memohon agar tidak dipecat, tapi Kurt malah ditendang oleh leader. Ya, karena sudah dipecat, Kurt pun memulai perjalanannya untuk melamar pekerjaan sampingan. Setelah sampai di tempat pelamaran kerja, Kurt diwawancarai dan dites bakat oleh gadis bernama Crystal. Bakat sendiri diberi tingkatan dari yang terlemah G sampai yang tertinggi yaitu Triple S. Sialnya nih, Kurt malah mendapatkan rank G di semua tes dan dinyatakan dia tak memiliki bakat bertarung sama sekali. Tapi kata Crystal, masih ada pekerjaan di bidang perdagangan yang cocok dengan Kurt. Tapi jujur aja nih, Kurt tak mempunyai uang lagi untuk mengikuti tes bakat perdagangan. Kalau gitu, coba kamu tuh angkat karung itu, kata Crystal. Kurt mengangkatnya dan terasa karung itu menyerap mananya dan juga terasa sangat berat saat diangkat. Crystal menyuruhnya untuk kerja di kuli bangunan saja di kota perbatasan. Dengan senang Kurt menerimanya. Besoknya pun, Kurt bekerja dan diperintahkan untuk mengaduk semen dan memperbaiki benteng saja oleh sang mandor. Entah kenapa, mandor kaget dengan hasil kerja Kurt karena dia terlalu cepat bekerjanya. Kurt meminta maaf karena kehabisan semen dan hanya ini saja yang bisa dia lakukan. Kehabisan semen, pala bapak kau. Buktinya, Kurt berhasil memperbaiki sepertiga tembok bagian barat dengan cepat dan rapi. Mandor penasaran, bagaimana Kurt memperbaiki bagian atasnya? Kurt bilang, くっつけて。これで伸ばしました。 aduh, tetap aja tuh tidak masuk akal bagi sang mandor. Kurt pun diberi upah yang lumayan besar dari sang mandor. Besoknya, semua pegawai kaget karena semua tembok yang rusak sudah diperbaiki dan tidak ada lagi pekerjaan bagi mereka. Saat di hari ketiga pun, Kurt tiba-tiba dilarang bekerja lagi di sana oleh mandor. Karena Kurt bekerja terlalu cepat dan dia bilang kekuatan Kurt itu setara dengan rang SSS atau bahkan lebih. Mandor bilang akan mentransfer gajinya nanti. Aduh, sial banget tuh si Kurt. Habis dipecat dari party, dipecat lagi. Kurt pun menemui Crystal untuk meminta pekerjaan lagi padanya. Saat mengobrol, terdengar ocehan wanita cantik yang bernama Ulyssia. Dia ingin menyewa penambang untuk menambang di gunungnya tanpa memberikan uang muka terlebih dahulu. Crystal pun menolaknya karena itu di luar persyaratan. Kurt pun mencoba menawarkan diri karena Kurt sudah biasa di desanya membantu penggalian di pertambangan. Tapi sialnya, wanita cantik itu ingin dwarf yang kuat, bukan bocah lemah seperti Kurt. Crystal bilang, bayar dulu 10 perak jika kamu ingin dwarf. Karena nona cantik tak punya uang, dia pun terpaksa memilih Kurt. Setelah mereka pergi, Crystal mendapat upah kuli yang harus dimasukkan ke akun Kurt. Dia kaget tuh, sampai-sampai tersandung kantung pasir karena jumlahnya gak ngotak banget. Omong-omong nih, ternyata itu bukan kantong pasir biasa. Ternyata benda itu digunakan untuk mengukur mana seseorang. Semakin besar mana yang dimiliki seseorang, maka semakin berat bebannya. Crystal kaget tuh dengan Kurt yang hampir tak bisa mengangkatnya kemarin. Kurt dan Yuli pun sampai di tempat tujuan. Kurt bertanya kenapa tendanya hanya satu.
Kata Yuli, satu tenda aja udah cukup untuk tidur bersama. Tentu saja Ruth kaget dong. Masa aku tidur dengan gadis cantik Yulisia? Entah kenapa Yulisia marah padanya. って私がいいじゃん言うでな Di saat mereka masuk ke tenda dan tidur, いい子だね ternyata Yuli cuman menguji iman Ruth doang tuh. Karena sebenarnya mereka berdua akan terus tidur bareng selama seminggu. Di pagi harinya, mereka memulai perjalanan untuk pergi menambang. Yuli kaget karena di dalam batu yang Kurt ditemukan ada permata yang harganya 3 keping emas. Kurt mengubahnya menjadi kristal sihir agar nilai harga jualnya tinggi. Yuli kaget dong, normalnya aja pengrajin saja butuh waktu sejam untuk membuatnya, sedangkan Kurt hanya butuh waktu beberapa detik aja. Yuli pun pergi ke ibu kota untuk menjual kristal sihir buatan Kurt pada temannya yang bernama Mimika. Dan kristal itu pun dihargai 10 keping. Dia membeli semuanya dengan harga 500 koin emas. Yuli kaget dong dengan harga yang sangat fantastik itu. Mimika bilang melarangnya untuk menjualnya selain dari tokonya. Dia ingin tahu siapa pembuatnya. Tentu aja Yuli ingin merahasiakan pembuatnya. Dan dia pun segera pergi dari tokonya. Saat pulang ke tenda, Yulisia kaget tuh karena di depannya tiba-tiba aja ada pondok besar. Dan ternyata itu adalah rumah yang telah dibuat oleh Kurt saat Yuli pergi ke ibu kota. Kisah dilanjutkan dengan Party Dragon yang akan segera berakhir kewalahan yang sedang melawan monster pohon. おいセリ火の魔法は使えねえのか話したろこの役立たずが Scene berpindah dengan Kurt dan Yuli. Kurt kaget. Katanya dia ingin dijadikan ketua laboratorium penelitian sihir kerajaan. Meskipun tawaran yang bagus, tapi Kurt menolaknya karena dia tak bisa bekerja sekaligus memimpin orang lain. Yuli juga bilang bahwa dia hanya mengambil 1 koin emas aja dan memasukkan sisanya 499 emas ke rekening Kurt. Kurt pasti belum tidur karena mencari area penambangan dan membuat pondok, tanya Yuli. Tapi sebenarnya Kurt sudah tidur selama 6 jam penuh. Yuli bingung kenapa Kurt bisa melakukan tugas yang berat kalau dia tidur selama 6 jam. Kurt pun mengantar Yuli ke lokasi permata yang akan digali, sedangkan Kurt akan menggali di area tempat mereka menemukan kristal yang kemarin. Tak lama Yuli menggali, dia telah mendapatkan permata yang dicarinya. Dia pun berinisiatif menemui Kurt yang ternyata Kurt telah menggali lubang besar di gunung. Yuli kaget dong dan masuk ke dalam. Dan lebih kaget lagi karena dalamnya itu gak ngotak banget. Dia menemukan Kurt dan menanyakan hasilnya. Kurt bilang dia hanya menembang batu yang tak berguna dan hanya sedikit batu permata yang mereka cari. Padahal batunya terlihat cantik, kata Yuli. Kurt bilang harga jualnya pasti murah, batu itu disebut mithril di desanya. Yuli kaget dong kalau mithril di sini itu sangat mahal dibandingkan emas. Ada-ada aja nih desa si Kurt, nganggap mithril aja barang sampah tuh. Dia pun dibikin lemes lagi tuh karena ternyata batu yang dicari Kurt adalah Orichalcum, batu legendaris sebagai buatan para dewa. Kurt bilang dia sering menemukannya setelah menggali lebih dari 7 km ke dalam tanah selama 8 jam. Lebih kagetnya lagi tuh, lubang yang digali Kurt sampai nembus gunung dong. Dan terowongan yang dibuat Kurt di gunung itu dijadikan tempat transportasi bagi kota Samalea dengan kota Lord Tychon. Kurt dipertemukan dengan mantan partinya yang bernama Bandana. Ternyata dia juga sudah bukan lagi anggota dari party itu. Dan sudah banyak hal yang terjadi setelah Kurt pergi. Bandana bilang katanya dia punya kenalan yang membutuhkan bantuan di tempat workshop-nya. Jika Kurt datang, pasti mereka akan sangat terbantu. Oke, jadi workshop dikenal sebagai Altair yang menciptakan dan menjual obat-obatan dan barang-barang sihir. Ketua sebuah Altair yang memiliki izin resmi dari raja disebut Altair Master.
Kurt baru tahu kalau di kotanya ada Alteli resmi. Dia pun sampai di lokasi Alteli resmi. Dia disambut oleh asisten Alteli resmi bernama Mikhail. Dan Kurt pun langsung dipekerjakan untuk segera membersihkan dapur yang 3 minggu sudah tak dibersihkan. Beuh, pasti bau banget tuh Kurt. Dalam beberapa menit Kurt selesai membersihkannya. Kurt berniat mencari Mikhail, pas dibuka, ternyata ada seorang gadis. あなたはクルトって言います。今日からここで働かせてもらって。 Kurt kaget dong. Dia berkata bahwa dia pegawai baru di rumahnya. Kurt meminta maaf karena sudah masuk sembarangan. Kurt pun dikejutkan dengan kutukan yang dimiliki oleh cewek tersebut. Dia penasaran dan mengecek kutukan tersebut. Kutukan itu ternyata sangatlah parah sampai-sampai telah menggerogoti tubuh si wanita itu sampai-sampai dia tak bisa merasakan rasa sakit lagi. すみません。 Kurt pun akan segera menyiapkan makanan untuknya. Kurt baru sadar nih bahwa dia itu sudah menyentuh tubuh wanita telanjang secara langsung dong. Scene berpindah dengan Yuli yang sedang barter dengan si Mimiko. Dia tak percaya bahwa batu legendaris itu nyata dan ada. Dia menghargainya 50.000 koin emas. Yuli bertanya, apa yang terjadi jika kabar tentang Kurt mulai tersebar? Mimiko bilang, di situasi terburuknya mungkin dia akan diculik bahkan dibunuh oleh pemerintah lain. Yuli berharap kalau Kurt bisa jadi seorang Altair Master yang akan lebih baik daripada dia terlihat begitu menonjol dikarenakan kekuatannya. Pertanyaan sebenarnya, bagaimana caranya agar Kurt bisa menerimanya karena dia tak sadar akan kekuatannya sendiri. Saat sedang memasak, Kurt dikejutkan dengan kedatangan Olivia yang seorang Altair Master. Maaf karena sudah menggunakan kompornya. Katanya gadis di kamar belakang merasa lapar, jadi dia membuatkan makanan untuknya, kata Kurt. Ophelia bilang untuk tak boleh menceritakan gadis itu pada siapapun dan dia memberikannya upah pada Kurt. Ophelia pun segera menemui gadis itu dan akan segera mengecek makanan yang telah dibuat oleh Kurt. Tapi gadis itu bilang tak perlu. Aku sudah tahu kalau yang membuatnya itu adalah anak itu. Lagi pula, tubuhnya sudah hancur karena kutukannya. Setidaknya hari ini dia ingin sepenuhnya mempercayai orang lain. Setelah memakannya, tiba-tiba リーゼ。しまった。やはり毒だったか。治りました。消えている。 dan ternyata kutukannya telah menghilang setelah memakan bubur buatan Kurt. Scene berpindah pada anomali misterius yang ternyata dalang yang ingin membunuh Putri Lisalote yang memakan bubur Kurt tadi. Tak tinggal diam lama, Ophelia dan sang putri pergi ke toko Mimiko. Dia diberitahu sebenarnya beliau tidaklah sakit, tetapi dia diberi kutukan oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Dan sekarang kutukan itu telah sembuh oleh seseorang yang bernama Kurt. Mimika bilang ada 3 tersangka dari dalang pembunuhan sang putri, yaitu Sanopa, seorang jenderal kerajaan, Tristal, sang pendeta, dan Isadora, ratu ketiga yang mulia raja alias ibu tirinya sang putri. Tristan dan ibu tirinya memang mencurigakan karena mereka bisa keluar istana dan bisa saja dia yang merencanakannya. Tapi bagaimana dengan Sanopa? Sanopa juga berhubungan dengan guild pencuri yang ahli dalam mengumpulkan informasi jawab Yuli. Scene beralih pada Kurt saat dia berada di restoran. Dia mendengar bahwa ada party yang kekurangan anggota untuk membawa barang. Kurt pun menyalonkan dirinya. Mereka sempat menolaknya, tapi Kurt menunjukkan bakatnya yang bisa mengangkat beban lebih dari 200 kg. 失礼します。 100キロ超え。うわ。 Dengan senang hati, Kurt pun diterima di party yang bernama Sakura. Rambut kuning ini bernama Kan, seorang warrior, dan ini adalah samurai bernama Danzo, sekaligus pemimpin partinya, dan Shina, seorang ranger. Tak seperti party lainnya, party Sakura sangat baik pada Kurt, dan dia juga lebih semangat untuk bekerja.
Saat tiba di TKP, Kurt diserang oleh slime dan dia malah menyakiti dirinya sendiri tuh. Mereka bilang kamu hanya perlu membawa barang dan kami yang akan melindungi Kurt. Kurt terharu karena pertama kalinya dia begini di partinya. Saat mereka pergi masuk ke dungeon, tiba-tiba muncullah satu goblin yang akan memicu segerombolan goblin yang akan datang. Beruntung, Kurt menemukan pintu rahasia dan Shina dan Kurt masuk, tetapi tidak dengan Kans dan Danjo. Mereka akan mencegah goblin itu masuk. Dia bilang pada Kurt untuk menjaga sang adiknya karena sangat mustahil bisa lolos dari goblin sebanyak ini jika tidak ada yang berkorban. Saat Shina menerangi ruangan, ternyata mereka malah masuk ke sarang Iron Naga dong. Scene beralih pada sang putri dan Yuli yang berada di rumah Kurt. Yuli bilang untuk merahasiakan identitasnya pada Kurt. Mereka diberitahu bahwa Kurt pergi ke dungeon di sebelah timur laut oleh seorang gadis. Meski agak mencurigakan, mereka pun langsung pergi ke timur laut untuk mencari Kurt. Sang putri menggunakan sihir indah penciumnya untuk mencari Kurt. Sang putri memberikan bab pada Yuli, dia pun segera pergi bertarung ke medan pertarungan. Di saat Shina sudah pasrah, si Kurt malah langsung nyosor tuh ke naga tersebut. Dan inilah yang terjadi nih. Yuli pun menemukan Kurt. Kurt bilang untuk segera menyelamatkan Danjo dan Kans yang sedang bertarung melawan segerombol goblin. Mereka sudah selamat, mereka terluka cukup berat, jawab Yuli. Parti Sakura berterima kasih pada Yuli karena sudah diselamatkan. Sebelum pergi, Yuli bilang mereka sedang membuat atelier baru. Yuli akan bekerja di sana dan meminta Kurt untuk kerja bersamanya. Oh iya, karena ini atelier yang baru, Yuli diminta untuk memperkerjakan petualang dan menawarkannya pada mereka dengan senang hati. Parti Sakura pun menerimanya. Kurt sampai ke tempat lamaran kerja untuk menguji tingkat kemampuannya oleh penyihir istana. Dia bilang bahwa Kurt direkomendasikan oleh Ophelia dan dia ditugaskan untuk mengujinya. Mimoka bilang ke Kurt bahwa kemampuannya di rang B dalam pertambangan dan rang C di bidang lainnya. Ternyata nih guys, hasil aslinya Kurt itu adalah rang SSS dan juga kekuatan sihirnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Mimoka. Ya, kalau kabar ini sampai tersebar, kita tidak akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tahu-taunya tuh si Kirsel malah nguping dong. Cerita pun selesai.